Halo guys, ketemu lagi bareng kita The Abangs di channel Mau Tahu ya. Mungkin sebagian orang tahu bahwa Tebing Tinggi adalah kota yang kecil ya guys. Salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Tapi walaupun kecil, kota ini mendapat julukan segitiga emas. Karena kota selalu dilewati para wisatawan menuju Parapat Danau Toba, Kisaran, dan Medan. Tahu nggak guys, kalau di Tebing Tinggi ternyata terdapat sebuah fenomena alam yang menarik, yaitu adanya sumber air panas di beberapa titik terpisah di kota Tebing Tinggi. Nah, bagi sobat semua yang ingin tahu lebih jelas, penasaran kan? Yuk, kita cari tahu bersama The Abangs dan tim Mau Tahu ya. Halo guys, ketemu lagi bareng kita ada The Abangs. Saya Rita Nasution, saya Wahyu, saya Rudi, saya Karim, saya Kiki. Kali ini di episode keempat ini kita akan mengeksplor sebuah fenomena langka guys, yaitu sumber air panas di Tebing Tinggi. Wow. Benar sekali, dan kali ini kita menuju ke titik eksplor yang pertama, yaitu PDAM Tirta Bulan Kota Tebing Tinggi. Benar sekali. Terus ikuti kami di Mau Tahu ya. Ya, kali ini kita sudah sampai di sini. dan ini adalah titik ekspor kita yang pertama, Yaitu di PDAM Tirta Bulan Kota Tebing Tinggi. Dimana di lokasi ini akan kita eksplor nilai sejarahnya Dan bahwa ini dulu merupakan adalah sebuah kolam renang. kolam renang. Ya, kolam renang tapi khusus Belanda, di mana airnya itu adalah air panas yang bersumber dari Simpang Rambung yang saat ini adalah menjadi rumah ibadah. Itu sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Hikmah. Ya, jadi kita bakal eksplor di sini. Artinya ada nilai sejarah yang berhubungan dengan air panas yang bakal kita eksplor di channel Mau Tahu ya. To make you mine, baby, show me how. Guys, kembali kita akan tanya pada Buya Molik yang kita kupas soal sumber air panas ini di PDAM Kota Tebing Tinggi. Iya, karena bahwa ini adalah dulunya bukan sebuah kantor yang PDAM Tirta Bulan, tapi adalah sebuah kolam. Dan gimana sebenarnya ceritanya dia ini bisa beralih lahan dari kolam renang menjadi sebuah kantor PDAM Tirta Bulan yang nggak jauh-jauh dari agar. Betul. Ya, salah satu di antara tarik kenapa Belanda datang ke Tebing Tinggi ini adalah karena adanya potensi air panas. Jadi tidak sebarang tempat atau tidak di berbagai daerah air panas itu ada. Salah satu yang paling istimewa itu adalah air panas atau dikenal dengan air artesis di Tebing Tinggi ini. Sebenarnya dari mana sumber air panas ini? Itu kalau dilihat dari sejarah geologi, Tebing Tinggi ini merupakan lereng dari sebuah gunung api raksasa yang namanya Toba Vulcano. Dulu 75.000 tahun yang lalu itu pernah meledak, kemudian menjadi Danau Toba. Dan dari Danau Toba itu kemudian salah satu di antara panas bumi yang keluar itu berasal dari Tebing Tinggi ini. Kemudian Belanda datang, dan supaya kita tahu bahwa ternyata air panas di Tebing Tinggi ini oleh Belanda dimanfaatkan sebagai potensi bagi kehidupan mereka. Salah satu di antaranya adalah mereka membuat kolam renang yang kedalamannya sekitar 2 meter pada waktu itu diceritakan bahwa itu berasal dari sumber air panas. Oke guys, kita lanjut ke titik ekspor kita yang kedua, Yaitu yang berada di Jalan Cemara. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Mau tahu ya?
sejarah air Artesis ini tidak lepas dari kepedulian Belanda untuk menjadikan Tebing Tinggi ini sebenarnya sebagai kota besar, kota perdagangan yang punya potensi sumber daya air yang baik. Tapi ternyata kita nggak menggunakannya dengan baik, sehingga ketika Belanda pergi, segala bangunan yang disiapkan oleh Belanda untuk pengelolaan air Artesis ini hancur. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Jalan Cemara, yang mana ini adalah titik ekspor kita yang kedua, yang mana di sini sangat ramai aktivitas ibu-ibu untuk mencuci, bahkan ada yang mengambil air. Oke guys, saat ini kita sudah berada di titik kedua untuk mengeksplor sumber air panas yang ada di Kota Tebing Tinggi. Ada di mana nih Bang Wai? Kita berada di Jalan Cemara. Iya, dan kita juga sudah bersama seorang ibu yang seharinya selalu memanfaatkan air panas ini untuk kebutuhan ya seperti ini, mencuci dan mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain. Iya. Kita kenalan dulu ya Bu, namanya Langsung saja. namanya siapa Bu? Ibu Mulyani. Tinggalnya di daerah mana Bu? Jalan Sofian Zakaria. Nah, kalau kita boleh tahu Bu, mulai dari kapan Ibu menggunakan sumber air panas ini? Sudah lama. Kira-kira Masih gadis. Tahun berapa tuh Bu? Atau Ibu lahir tahun berapa? lah ya, 70-an. Ini udah lama nih, nggak tahu bangunan kapan. Tapi yang pasti setelah Ibu ini lahir, besar dan remaja, ada. ini sudah ada bayangnya. Ibu lahir tahun berapa Bu? Nah, 67. Kelahiran 67, mungkin bisa sebelum tahun 67. gadisnya ya, itu kira-kira sudah 70-an. Iya, Iya kan? benar. Tapi dulu nggak kayak gini ya. ada. Dulu seperti apa Bu digambarkan? Segini aja. Nggak tertutup gini. Karena saya juga orang Semarang. Oh, Ibu dari Cemara juga. Jadi ternyata dulu tidak dibuat seperti kayak apa tempat pemandian. Segini Ya, aja. saat kecil. Oke Bu, kenapa Ibu pilih air panas untuk mencuci? Apakah ada keistimewaannya? Nggak berat kali lah menyucinya. Bersih ya Bu, lebih bersih ya? Tapi meringankan tenaga juga. Oh gitu. Dan sejauh ini cuma buat cuci aja Bu, dimanfaatin Bu? Mandi pun ya. Mandi, Oh, mandi. ya. Jadi nyuci ya, mandi ya. Mandi ada yang untuk minum. Oke, kan bisa juga Bu. Sebentar lagi sore udah banyak. Ngambil air minum ya. Oke. Itu dimasak lagi atau langsung diminum Bu? Dan dimasak ada yang langsung diminum nggak? Yang orang itu ya. Tergantung orangnya ya. Dan artinya bahwa ini adalah memberikan manfaat ya buat masyarakat, bisa digunakan untuk segala kebutuhan mandi, cuci, bahkan juga untuk minum. Untuk keseharian. Iya. Ada nggak sih Bu harapannya Bu untuk ini mungkin lebih diperluas lagi atau apa gitu? Dipercantik lagi. Orang suka juga yang kasih kemana-mana orang itu bukan orang sini aja, ke orang mana-mana kan. Oh gitu. Mungkin ya paling bisa mungkin tempat ini diperindah, kemudian dijaga juga supaya tetap lestari dan bisa dimanfaatkan buat masyarakat banyak. Betul sekali, karena ini digunakan bukan hanya di masyarakat sekitar, di luar Jalan Cemara ini juga banyak. Yang mandi ya Bu? Banyak dari mana-mana. Oke. Kalau orang sakit stroke pun ke sini. Sakit tetap Bu ya. Ya karena terapi panas tadi Bang. Benar sekali. Oke baik, terima kasih Bu Mulyani. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan sama-sama kita jaga ini bisa dimanfaatkan terus sampai ke anak cucu. Oke. Kita pamit Bu, makasih ya Bu. Oke. Kasih Bu. Ya, ternyata air panas itu untuk kebutuhan sehari-hari di masyarakat sangat berguna ya guys ya. Iya, seperti karena Bu Mulyani tadi bisa dipakai buat minum gitu loh. Jadi memang ini sangat berguna. Jadi gini ya Bang, karena dia panas itu bisa langsung diminum juga Iya, ya Bang. gitu. Berarti bisa juga langsung di situ ambil gula teh buat teh manis. Bisa sekali Bang. Sambil ngopi. Pakai hemat. Ah, bener kan, jadi nggak perlu sedia dari rumah Bener lagi gitu. lebih Bayangkan praktis. guys, dari gadis ibu itu lahir tahun 67 ya, Aha, sampai sekarang sampai sekarang airnya nggak habis. artinya sebelum itu juga sudah dimanfaatin Iya. gitu kan. Dan kita mau kemana ini Bang Karim dan Bang Kiki? Kita lanjut ke titik ekspor kita yang ketiga. Yaitu di Masjid Al-Hikmah. Simpang Rambung. Atau jalan Itu Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan. Iya, ujung Jalan Pahlawan. Iya, iya. Perempatan di sini ada SPBU. Iya. Ya kok ke Tebing Tinggi itu perempatan ya. Benar sekali. SPBU, masjid. Jadi di situ yang ambil wudhu juga bisa pakai air dingin atau mau pakai air panas. Langsung. Iya. Termasuk yang dibilang tadi buat teh. Benar. Dan gitu Seperti dispenser ya, dispenser. ya yang diomong ibu itu tadi Bang. Hah? Orang stroke juga banyak mandi di situ. Iya, untuk pengobatan. Eh. Jadi jangan kemana-mana, penasaran, sebentar lagi kita bakal nyampe ke lokasi kita yang ketiga. Oke
Oke, kita sudah sampai di Simpang Rambung. Iya. Tepatnya di Masjid Al Hikmah Kota Tebing. Iya, ini udah dari depan gerbangnya, kita parkir dan segera turun dan akan mengeksplor apa yang ada di masjid ini, yaitu air panas yang sangat luar biasa. Oke, mari kita turun. Oke. Oke. Oke guys, kita sudah sampai di Masjid Simpang Rambung. Nah, waktunya kita sholat dulu sini. Mumpung kita di masjid ini, langsung coba dulu airnya. Berapa panas sih airnya itu? Betul sekali. Oke, ayo Pak. Guys, memang asli panas. Jadi kalau tadi di awal untuk kebutuhan sehari-hari, kalau di masjid ini ya namanya masjid pakai berwudu dan memang asli panas guys. Nah, ini adalah kita pipa yang sejak zaman Belanda sudah ada. Kita pipa induk air panas yang airnya salah satu disalurkan ke kolam yang ada di PDAM terutama di Jalan Merdeka Pejuang. Nah, selain itu air di sini juga kemudian dikirimkan ke tempat bak penampungan yang di Jalan Cemara. Untuk fungsinya air itu adalah untuk memberikan distribusi air ke rumah-rumah pegawai kereta api. Jadi artinya air panas ini dulunya debitnya sangat tinggi, sangat besar. Dan seperti sekarang bisa kita lihat airnya mengalir dan terlihat panas. Panasnya panas-panas kuku gitu. Tapi untuk mandi kemudian untuk membersihkan muka ini sangat baik. Ada yang bilang belerangnya tinggi, tapi kalau di kulit terasa sebenarnya tidak. Hanya baunya agak berbau belerang, tapi sebenarnya layak diminum. Dan sebenarnya banyak masyarakat Tebing Tinggi sejak lama itu sudah menggunakan air panas ini sebagai air minum. Oke Bu, kami dari Mau Tahu Channel, jadi kami mau mengeksplor tentang sumber air panas di Tebing Tinggi ini. Seberapa banyak masyarakat yang menggunakan air panas di sini? Sebagian ada orang yang Cina. Cina sama pengusaha nasi ya. Dan sejauh ini berapa banyak gitu Bu kalau mungkin dihitung per galon atau per ember per derigen? Sampai berapa derigen lah Bu satu hari? Kadang bisa 80, kadang jadi 60 derigen. 60 derigen. Dan per derigennya berapa Bu? 1000 perak. Oke. Dan uniknya di sini tuh apa ya, airnya tuh kayak ada tombolnya ya Bu, bisa dinyalain, bisa dimatiin juga. Terus tadi Bu bilang kebanyakan dari pengusaha rumah makan. Berarti air itu dimanfaatin untuk apa Bu? Tahu nggak? Oh, untuk air minum bisa juga. Jadi kalau untuk air minum itu dimasak dulu. Langsung diminum. Dan sejauh ini aman-aman aja ya Bu? Mana-mana aja. Berarti langsung diminum nggak ada masalah sama sekali. Dari kecil langsung bisa sekarang. Kalau boleh tahu Bu, mulai tahun berapa ini ya Bu? Berapa kan? Kira-kira air panas ini adanya tahun berapa? Dimanfaatin sama masyarakat? Tahun berapa? Wah, tahun 46. 46. 1946. Oke. Yang terus masih dimanfaatin ya Bu ya. Kalau untuk nyuci belum ada di sini. Ini nggak pakai lagi pilih air, mandi mas lagi ya. Pilih air apalagi makan. Saya nggak mengizinkan. Oke, terima kasih Ibu buat informasinya. Dan mudah-mudahan ini bisa terjaga terus jadi manfaat buat masyarakat. Oke guys, kita juga
obrolan kita dan kita bakal lanjut nanti ke lokasi berikutnya, destination untuk lokasi yang terakhir. Nah, saat ini kita sudah berada di titik terakhir perjalanan kita di episode 4 mengenai sumber air panas di kota Tebing Tinggi. Kita berada di Jalan Pelita, kota Tebing Tinggi, dan kita saksikan banyak masyarakat yang memanfaatkan air panas ini untuk berbagai kegiatan. Artinya, sumber air panas ini masih sangat bermanfaat buat masyarakat. Setiap harinya, masyarakat selalu menggunakan air panas ini untuk kebutuhan mereka. Sekarang kita akan bertanya langsung ke Bapak yang sering mandi di sini. Sering mandi di sini, Pak? Sejak kapan? Udah ada tahun. Manfaatnya apa Pak mandi air panas ini? Makanya begini, kita bisa membuat badan sehat. Iya. Udah itu menurunkan berat, kolesterol. Turunkan kolesterol. Kolesterol. Oh, sudah. Ya untuk kesehatan lah. Siapa yang untuk kesehatan? Diminum langsung bisa? Saya minum langsung juga. Nah ini contohnya. Oke, sedikit dulu. Minum langsung guys. Iya, jadi memang airnya bersih, bermanfaat dan sehat ya Pak ya. Iya. Oke Bapak Ibu terima kasih. Terima kasih. Siap semua Pak ya. Oke. Tapi yang mau tahu ya Pak ya. 1, 2, 3. Mau tahu ya. Ini Pak ya. Guys, kita sudah menyelesaikan perjalanan kita dan kita baru mengeksplor destinasi terakhir kita yang banyak aktivitas yang bisa. Betul sekali karena setiap tempat itu tetap ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk kebutuhannya. Dan apa yang mau disampaikan Bu di akhir episode keempat ini? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ternyata potensi air di Tebing Tinggi ini sangat luar biasa dan hingga kini itu belum lagi dimanfaatkan untuk penambah biaya kehidupan masyarakat. Karena itu kita minta pemerintah kota agar mengoptimalkan ini, misalnya dengan membuat kolam air panas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin di tengah kesulitan kita terhadap air bersih, PDAM kita minta agar memanfaatkan air bersih ini di beberapa titik secara maksimal agar masyarakat bisa menikmati air panas ini secara merata sehingga mereka bisa meminimalisir pengeluaran biaya minum untuk air bersih. Karena ternyata ini merupakan air yang sangat bersih dan sudah banyak diminum oleh masyarakat kota sejak puluhan tahun. Oke. Dan tentunya guys, pesan kita semua tetap jaga aset daerah ini guys, jangan buang sampah sembarangan sehingga menjadikan pemandangan yang kurang enak. Dan kemudian bahwa sebenarnya air ini sangat steril ya, karena melihat dari tingkat belerangnya juga cukup kecil. Karena tadi juga kita lihat di tayangan bahwa air itu langsung bisa diminum dan sampai bertahun-tahun dan alhamdulillah tidak sampai menyebabkan sesuatu hal yang membahayakan tubuh. Kemudian tingkat kepanasannya sendiri ini juga masih sangat bisa dimaklumi, artinya bisa dinikmati ibarat seorang ibu yang memandikan bayinya dengan air panas. Seperti itulah kondisi panas dari beberapa titik air panas yang kita eksplor. Begitu guys, mari kita sama-sama jaga aset daerah ini karena aset daerah ini adalah milik kita semua. Baik, tetap untuk tonton terus channel Mau Tahu ya. Jadi, kita tidak perlu jauh-jauh ke daerah lain untuk menikmati mandi air panas. Cukup di kota Tebing Tinggi saja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke
guys, sekian perjalanan The Abangs kali ini. Tetap ingat sejarah, karena kami akan selalu ada untuk sejarah Kota Tebing Tinggi.